Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizky di sini dan saya akan menjelaskan tentang magang berdampak ya yang ditunggu-tunggu di batch ini yaitu dari PT Sebangku Jaya Abadi. Dan di tahun 2025 ini adalah batch 1 dan kami alhamdulillah jadi partnernya kementerian di zamannya MSIB ya dari batch 1 sampai batch 7. Jadi hari ini magang berdampak ini adalah batch pertama ya untuk dari kementerian yang saat ini. Oke, ini menarik banget. Mari kita diskusi satu persatu. Oke, tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu tentang PT Sebangku Jaya Abadi. Jadi kami hadir dari tahun 2016 ya. Dan memang kami fokusnya mempunyai sebuah visi untuk menjadi pusat edukasi keluarga unggulan dunia yang menyediakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi memang kami fokusnya lebih ke game edukasi. Kemudian saat ini kami juga mengembangkan tentang story based learning dan beberapa kali kami mengadakan workshop ya untuk para guru dan semua itu dikerjakan menggunakan kebudayaan lokal yang dikemas dalam bentuk modern gitu ya. Dan harapannya ya, poin yang kelima misi kami adalah membuat wahana-wahana rekreatif edukatif untuk keluarga untuk meningkatkan budaya belajar gitu ya. Oke, legalitas perusahaan kami meskipun mulainya dari 2016, tapi kami itu baru jadi PT di tahun 2019 ya. Dan memang fokusnya lebih ke game seperti yang saya jelasin tadi, tapi kami juga ada NIB di bidang pendidikan dan juga perdagangan seperti itu. Dan alhamdulillah selama 2016 sampai tahun ini 2025 kami sudah dapatkan beberapa kali penghargaan dan beberapa kali mewakili Indonesia di tingkat internasional seperti AIKTA, kemudian Hannover Messe dan juga waktu itu di Malaysia gitu ya. Dan kementeriannya kami sudah banyak kerjasama dengan bermitra ya dengan kementerian, dengan kampus, dengan sekolah, dengan komunitas itu alhamdulillah sudah lumayan banyak ya 50 lebih kayaknya. Dan ini kami masih sangat open buat teman-teman yang mungkin ada dari kampus tertentu yang belum MOU dengan kami silahkan ya silahkan hubungin dosen-dosennya. Oke, untuk saat ini kami sedang berfokus pada Marica, yaitu sebuah Kids Learning Center yang kami itu berawal dari sebuah kegelisahan nih. Ada ibu-ibu orang kaya yang ada di hidupnya di kota, dia punya anak kecil gitu ya. Dan anaknya itu susah sekali memahami matematika dan sulit mencari materi di YouTube ya yang susah banget. Kalaupun ada pasti bahasa Inggris gitu kan. Dan ketika dikursusin, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Malah harusnya dia itu orang tua pengennya anaknya happy, malah dikasih PR lagi gitu. Malah anaknya akhirnya cenderung lebih kayak takut dengan matematika. Nah, dari situ akhirnya kami membuat sebuah alternatif solusi ya, yaitu dengan namanya Marica. Ini media menyenangkan biar anak-anak itu sukses dalam matematika dan juga language bahasa Indonesia-nya berarti ya calistung gitu ya. Dan kelebihan kami adalah kami nggak langsung ngajarin matematika, tapi bentuknya adalah story dulu, story based learning. Kemudian setelah itu baru diajarin, ngajarinnya nggak berupa textbooks, tapi berupa educational game. Dan goalnya adalah problem solving gitu ya, bukan hafalan, tapi anak-anak itu bisa memahami konteksnya gitu ya. Dan bentuknya learning kit gini, di dalam satu learning kit itu nanti ada bukunya, terus ada learning materialnya, ada worksheetnya, ada story animation, ada gamenya gitu ya. Itu yang bikin anak-anak ketagihan belajar gitu. Gimana story-nya Pak? Story-nya itu kami mengangkat sebuah cerita, ada dua karakter utama ya, ada Mari dan Caca. Mari ini anak kecil yang suka matematika, dia sangat ceria, tapi sayangnya dia itu ceroboh gitu ya. Terus ada Caca, jadi Caca ini dia hewan tarsius dari Sulawesi, dia suka makan, tapi dia suka marah-marah gitu ya. Dan mereka berdua itu tinggal dalam sebuah buku, hingga suatu hari mereka terlempar ke dunia manusia kayak gitu. Nah, waktu mau balik ke dunianya, ternyata bukunya hilang nih. Jadi basically Marica itu adalah perjalanan dari Mari dan Caca yang mereka harus keluar masuk buku ya untuk mencari kampung halamannya. Kurang lebih kayak gini animasinya. Ya, jadi emang harapannya nanti arahnya lebih ke karakter itu ya, jadi kayak Doraemon dan Nobitanya gitu ya. Harapannya itu dari Indonesia. Nah, Mari dan Caca ini nanti berpetualang ketika mereka masuk ke buku robot, dia ketemu dengan robot yang malfunction gitu ya.
Ketika mereka masuk ke buku Dino, dia ketemu T-Rex yang lagi marah-marah. Waktu masuk ke buku sejarah, dia ketemu Roro Jonggrang gitu ya. Dan di setiap perjalanannya nanti dia akan ketemu dengan permasalahan yang harus diselesaikan dengan matematika dan juga bahasa gitu. Jadi belajarnya emang step by step banget, gak langsung ke materi, biar anak-anak tuh motivasinya tuh terukur gitu ya, terbangun dulu nih. Contohnya waktu dia masuk ke dunia dino, dia ketemu telurnya dino yang udah netes tapi cuma baru sebagian. Terus mereka bantu nih, ini telurnya siapa ya? Telurmu bukan, bukan, telurmu bukan, bukan kayak gitu ya. Dan akhirnya nanti ini masuk pembelajarannya. Jadi pembelajarannya bentuknya ada game kit dan juga activity kit. Ini contohnya activity kit gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan mencari telur. Oh, telurnya Spinosaurus itu warnanya kuning terus garis-garis. Telurnya Stegosaurus itu warnanya biru tapi polosan. Yang mana ya telurnya? Nanti anak-anak akan mencari. Ini bentuknya printed ya teman-teman. Jadi bentuknya kayak monopoli luar tangga gitu. Tapi nanti anak-anak akan langsung tangible yang bisa dipegang dan mereka harus langsung belajar gitu. Oke, kemudian ini tuh baru satu cerita tadi yang kalau dia masuk ke universe-nya Dino. Nah, nanti dia akan ketemu lagi di someday dia diminta belanja oleh orang tuanya, terus mereka mau beli mainan tapi galau nih. Duh, mau beli mainan atau beli makanan anak kucing ya gitu. Nah, itu sebenarnya mengajarkan tentang literasi finansial. Terus nanti dia someday dia mau bantu anak burung tapi dia butuh tangga. Akhirnya dia belajar nih tangga yang mana ya yang ukurannya paling pas untuk ke situ gitu ya, untuk bisa manjat. Terus someday juga mereka ketemu dengan kelinci dan monyet yang lagi berantem, mereka akan menentukan hewan terbaik di hutan gitu ya. Akhirnya mereka bikin lomba ngumpulin pisang. Nah, tapi karena mereka berdua ini monyet dan kelinci gak bisa matematika, akhirnya harus belajar tentang pisang menghitung ya, number, counting number gitu. Dan masih banyak lagi. Nanti ada cerita-cerita juga dia berkunjung ke rumah nenek dan lain sebagainya. Target market kami, meskipun ini penggunanya adalah anak TK, tapi sebenarnya pembelinya adalah ibu-ibunya ya, orang tuanya. Jadi target kami adalah macan, yaitu mamah cantik, Mahmud, mamah muda, Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru satu gitu ya. Dan kita targetnya masa Indonesia, tapi untuk sekarang kami baru fokus di 3 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Jogja gitu ya. Dan targetnya adalah yang ekonomi menengah ke atas gitu. Dan kemudian dari Marica ini yang membedakan dengan yang lain adalah kami itu fokusnya di problem solving, nggak seperti Kumon ya, Kumon yang arahnya ke remember, kemudian ada game-game digital yang lain itu hanya hafalan ya. Jadi kalau di kami itu ada digital dan juga ada cetaknya gitu. Dan tidak seperti Qubit yang dari Singapura dan Shinkanjuku dari Jepang, kami memang tidak fokus di satu digital atau cetak, tapi kami pakai dua-duanya gitu ya. Alhamdulillah dengan Marica ini kami kemarin dapat juara satu di event internasional di tahun 2004, kemudian juga juara satu di Widuri Kemenparekraf, Aki dari Kemenparekraf, dan juga kami mewakili Indonesia di India Game Show waktu itu. Dan alhamdulillah bisnis modelnya seperti ini, kami mulai dari yang gratisan dulu, kami bikin buku-buku digital, kit-kit yang bisa di-download itu free, tapi emang orang tua harus mengumpulkan 3 data ya, nama, email, dan nomor WA. Kemudian tim kami, tim marketer, itu akan follow up untuk pembelian di kit-kit yang lebih murah nih, 15.000 sampai 150 ribuan gitu ya. Baru setelah mereka ini udah oke, sudah ngerasain manfaatnya, baru kita tawarin untuk kursusnya ya. Jadi basically Marica ini kursus ya, yang di harganya sekitar 350 start form segitu per bulannya. Kemudian revenue tambahannya ada kami bikin event, ada kursus, ada merchandise, ada AdSense, ada lisensi gitu ya. Dan strateginya seperti ini, kami memang ada online dan offline. Untuk online kami pakai kids.marica dan websitenya ada di www.marica.id gitu ya. Sedangkan yang offline-nya kami bikin workshop-workshop, kemudian ada lomba-lomba buat anak, dan juga ada kami event-event exhibition yang ada di mall-mall gitu ya. Dan ini nanti akan limited offer gitu. Dan ini 360 derajatnya. Jadi harapannya Marica nanti bakal ada banyak nih. Yang pertama nanti ada watchingnya. Jadi watching ini video ya bentuknya, seperti yang tadi saya tunjukkan sekilas. Kemudian ada reading, itu ada bukunya. Kemudian ada playing, ada gamenya. Terus ada wearing, merchandise-nya. Ada consuming, itu snack-snack ya, makanan-makanan yang berupa makanan sehat buat anak-anak.
Kemudian riding ini lebih kayak ke ini ya, playground gitu. Kemudian ada singing, kami bikin jingle-jinglenya, dan harapan kedepannya bakal ada hotel yang menggunakan tema-tema yang ada di Marica gitu. Dan itulah kami udah membuat 1.300 anak, itu nggak cuma cerdas dan ceria, tapi harapannya nanti ke depan bakal bisa 3.000 lagi. Jadi harapannya teman-teman yang magang ini nanti bisa langsung berkontribusi langsung dalam project Marica ini gitu ya. Jadi di tahun 2025 ini di PT Sebangku Jaya Abadi kami membuka 3 jalur ya untuk magang. Yang pertama jalur mandiri. Jadi teman-teman itu bisa sebenarnya magang langsung ke tempat kami, tapi memang biasanya dengan MOU ya, dengan kampusnya sudah MOU dengan kami, dan itu dibuka sepanjang tahun minimal 3 bulan, dan itu unpaid ya, tapi memang tidak digaji. Tapi harapannya nanti teman-teman juga akan merasakan apa namanya, pengalaman yang seperti yang ada di magang berdampak. Kemudian ada kementerian seperti magang berdampak kayak sekarang, itu dibuka sesuai timeline. Kemudian ada collaboration, contohnya kami lagi dengan Pijar Foundation, ini kampus-kampus yang di bawah kerja sama Pijar, contohnya UNU Jogja, UNU Sidoarjo, dan lain sebagainya, itu sedang kolaborasi juga dengan kami gitu ya. Dan untuk magang berdampak ini spesifik kita akan bahas itu ya sekarang. Jadi nanti teman-teman akan dimentoring oleh langsung head division atau leadnya. Total itu ada 17 posisi yang dibuka, dan kuotanya ada 57 mahasiswa. Biasanya kami 80 ya, tapi untuk batch 1 ini kami masih 57 dulu. Kita lihat dulu, wait and see. Kemudian magangnya nanti akan dimulai tanggal 4 Agustus sampai 20 Desember. Jadi nanti teman-teman ini nanti akan akan dilibatkan di 4 project. Yang pertama nanti di projectnya Sebangku, yaitu Marica yang tadi saya jelasin. Nanti ada project di Fitinline Academy, itu Fit Academy ya, nanti tentang LMS. Kemudian ada di Nazmalogi, itu lebih ke pelatihan UMKM. Dan Kreatif Fafa ini menarik ya, tentang buku pop-up gitu. Kayak gimana mappingnya Pak ini? Jadi ada 3D animator, itu nanti ada di tadi aktivitas 1 dan aktivitas 4. Kemudian nanti ada banyak banget ya, ini nanti teman-teman bisa lihat langsung di PDF-nya, nanti saya sertakan aja gitu ya, bisa dilihat-lihat. Kemudian manfaatnya apa Pak untuk magang berdampak ini ya? Pertama ini ya, dampak nyata langsung nih ke jutaan siswa maupun perusahaan. Kemudian teman-teman juga bisa menikmati Jogja ya, jadi berjejaring di Jogja, ada banyak banget event. Di akhir bulan ini aja ada banyak festival ya, ada Art Jog, ada festival layang-layang internasional, dan lain sebagainya. Kemudian ini nanti akan bertemu dengan para mentor selama 1 semester, dan ini harus offline ya. Jadi teman-teman yang masih skripsi kayak gitu tuh malah nggak boleh. Kemudian yang masih ada kuliah-kuliah kami nggak perbolehkan gitu ya. Kemudian jadi teman-teman nanti harus kafah ya, langsung all out magang di sini. Kemudian ini nanti akan ngembangin kompetensi, dan kami banyak banget kegiatan skalanya nasional dan juga internasional, nanti teman-teman akan kami libatkan gitu ya. Dan alur seleksinya ada 4, nanti diawali dengan seleksi dulu, itu yang saat ini teman-teman sudah upload ya. Itu seleksi awal administrasi, kemudian nanti yang lolos akan dikirimin email dalam bentuk penugasan. Nah ini hati-hati, nanti dilihat adalah batas waktunya. Kalau seleksi tadi yang paling penting itu portofolionya gitu ya. Kemudian yang ketiga baru prosesnya wawancara. Nanti di sini akan dilihat, ini wawancaranya online ya teman-teman. Nanti itu yang dilihat adalah interaksinya nih, gimana teman-teman bisa berinteraksi ya. Dan yang terakhir baru nanti yang lolos akan dikasih waktu untuk komitmen, untuk approve di platform ya. Itu hanya 1 kali 24 jam. Jadi kalau teman-teman nggak jawab ya, mohon maaf, kami langsung ke kandidat selanjutnya gitu. Karena memang ini ya, apa namanya, pelamarnya itu lumayan banyak. Jadi kami kemarin hanya 80 kuota aja yang daftar tuh 5.000 gitu ya. Jadi teman-teman ini silahkan ketika sudah dihubungin ya silahkan gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, ketika magang itu bukan lagi belajar tentang knowledge. Knowledge ini sebenarnya harusnya wawasan ini ya teman-teman harusnya dapatnya di kampus ya. Skill juga gitu, harusnya teman-teman di tempat kursus gitu. Jadi kalau teman-teman waktu magang pengennya diajarin skillnya, knowledge-nya, ya itu salah gitu ya. Jadi memang sih kalau di magang tetap kami ajarin, tapi kan nggak full di situ. Harapannya kami tuh langsung melibatkan teman-teman di project-project yang nyata gitu ya. Jadi di sini sebenarnya teman-teman tuh akan banyak ini ya, akan banyak diajarin di bagian attitude atau sikapnya ya. Nanti akan kelihatan tuh
Ada yang IPK-nya tinggi tapi nggak bisa kerja. Ada yang jago gambar tapi nggak bisa komunikasi kayak gitu-gitu ya. Nah, itu nanti akan ketemu ketika magang. Nah, nanti teman-teman nggak langsung kerja, nanti akan ada tahap perencanaan dulu. Kita ada namanya OKR, Objective Key Result. Kemudian ada tahap pelaksanaan, tahap monitoring mingguan, kemudian juga ada tahap penilaian kinerja gitu ya. Sampai akhirnya ada tahap evaluasi. Ini timelinenya, ini insya Allah dalam waktu dekat teman-teman akan dapat. Berarti yang sudah menonton ini harusnya sudah dapat email ya. Nanti ada penugasan video, kemudian ngisi Google Form, jangan lupa itu diisi karena nanti dari situ kalau teman-teman udah ngerjain tapi nggak ngisi Google Form ya wassalam gitu ya. Itu langsung auto nggak diterima gitu. Nanti kemudian ada wawancara dan sebagainya. Ini learning syllabusnya, ini berguna buat teman-teman nanti dikasih ke prodi ya. Ini bentuk konversi, jadi bisa um, sampai up to 20 SKS gitu ya. Ini ada banyak, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Dan memang setiap posisi itu sebaiknya sesuai dengan prodinya masing-masing gitu. Ilustrator mungkin dengan DKV. Dan yang kami lihat memang portofolio banget ya. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan aja. Ini sebenarnya sama dengan di websitenya Magang Berdampak gitu ya. Ini saya tunjukin sekilas saja. Kemudian ada penilaian mahasiswa magang itu nanti akan ada 4 yang dinilai. Yang pertama kuantitasnya. Oke, tugasnya ada 10, selesai nggak gitu ya. Oh, ternyata selesainya 9 ya, nanti berkurang nilainya. Oh, selesainya 7 ya, berkurang lagi nilainya gitu ya. Pak, ini selesai semuanya. Lah, ini kita lihat nih selanjutnya, kualitasnya. Ternyata dari 10 tadi kualitasnya gimana? Oh, ternyata B aja ya. Kan nilainya akan berkurang, tapi kalau bagus banget ya nilainya akan maksimal gitu ya. Kemudian dilihat juga kerja sama tim, bagaimana berkomunikasi dan kerjasamanya. Dan yang terakhir nanti ada keaktifan. Dan itu ada persen-persenannya. Jadi kalau contoh nilainya 90 nih, 90 dikali 30%. 80 kali 30%, keaktifan 15%, kerja sama tim 20%. Jadi totalnya 85,5%, 85,5 itu nanti akhirnya dikonversi dalam bentuk nilai magang gitu ya. Itu overall dan ini profil-profil mentornya dan sekarang kita akan lihat nanti mentor ini akan banyak kenalan ya dengan teman-teman waktu diterima magang nanti dan insya Allah mereka kompeten di bidangnya ya insya Allah ya. Kemudian ini adalah dokumentasi dari magang MSIB batch 1 sampai batch 7. Silahkan dilihat. Terlalu percaya mereka menyamar rupa. Saiki aku wis sadar, aku tetap mencintaimu ya. Kenapa rungkat ya ternyata ini ya setelah yang paling berat tuh waktu perpisahan nanti ya. Jadi ada yang pulang-pulang dari magang itu ada yang jadi skripsi, ada yang TA di tempat kami sampai akhirnya ada yang kerja di tempat kami juga. Tapi ada juga yang magang pulang-pulang bawa pasangan baru gitu ya. Jadi mantan gitu. Ya, jadi ya ini dinamikanya magang dan teman-teman nanti di sini juga dapat BBH juga dari kementerian langsung. Jadi harapannya ya teman-teman ini magang bukan hanya sekedar mencari experience ya, tapi magang ini bisa mencari apa teman-teman yang bisa teman-teman tuh bisa apa yang bisa kalian capai gitu ya. Itu nggak sabar bisa ketemu langsung dengan teman-teman di Jogja gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya lolos ya. Amin gitu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya akan sampai sekian dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.